Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembelajaran Sepanjang Hayat menuju masyarakat berpengetahuan. Di sini kami berdua, ada saya sendiri Muhammad Reddy Chandra dan rekan saya Muhammad Zikri Safik. Nah, saya ingin menjelaskan konsep belajar sepanjang hayat. Menurut Edgar Faure dari Komisi Internasional Pembangunan Pendidikan, menegaskan bahwa belajar terinspirasi dari sebuah hikmah oleh ulama Islam yang berbunyi utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Jadi, tuntutlah ilmu dari sejak dalam kandungan hingga liang lahat sampai ajal yang menjemput. Dari hadis ini menjelaskan bahwa untuk ilmu itu bukan hanya sekedar dari TK, SD, SMA, kuliah, kemudian selesai, enggak. Akan tapi untuk ilmu dari awal dia lahir hingga ajal yang menjemput. Nah, konsep masyarakat berpengetahuan menurut Drucker Knowledge Society adalah sebuah masyarakat yang dari berbagai organisasi di mana secara praktis tiap tugas tunggal akan dilakukan dalam dan melalui sebuah organisasi. Ciri-ciri masyarakat berpengetahuan: yang pertama, memiliki kemampuan akademik. Kedua, berpikir kritis. Tiga, berorientasi kepada memecah masalah. Empat, mempunyai kemampuan untuk belajar meninggalkan pemikiran yang lama-lama dan belajar lagi untuk hal-hal yang baru. 5, mempunyai keterampilan pengembangan individu dan sosial termasuk percaya diri, motivasi, komitmen terhadap nilai-nilai moral dan etika, pengertian secara luas akan masyarakat dan dunia. Tujuan utama: memberikan kepada setiap orang kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya sampai semaksimal mungkin, baik sebagai individu maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Konsep dan teori belajar sepanjang hayat. Menurut Matteo Arnold yang melukiskan tentang konseptualisasi pendidikan sebagai alat untuk pengembangan diri setiap individu yang akan belajar sepanjang hayat agar menjadi bernilai bagi masyarakatnya. Konsep mutu pendidikan dan kebijakannya. Konsep mutu pendidikan menurut Marius mengandung 5 rujukan, yaitu yang pertama, kesesuaian dan daya tarik, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Ciri dari kesesuaian antara lain adalah sepadan dengan karakteristik peserta didik, perorangan maupun kelompok, yaitu aspek-aspek atau kualitas seperti bakat, motivasi, dan kemampuan yang telah dimiliki oleh peserta didik. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita Akina Syafiq. Oke, selanjutnya kebijakan belajar sepanjang hayat. Di Indonesia, belajar sepanjang hayat dalam konteks kebijakan pendidikan baru diposisikan sebagai daftar filosofis dan prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan. Wilson berpendapat bahwa belajar sepanjang hayat sebagai garis hidup masyarakat Jepang saat ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pemerintah Jepang segera mewujudkan belajar sepanjang hayat sebagai undang-undang baru. Undang-undang Lifelong Learning Promotion memiliki 3 poin penting sebagai bentuk inovasi pendidikan. Yang pertama, dukungan bagi tiap prefektur guna mendirikan badan belajar sepanjang hayat prefektur serta merencanakan program belajar sepanjang hayatnya sendiri. Yang kedua, dukungan bagi lembaga bisnis swasta untuk bekerja sama dalam pengembangan masyarakat melalui program belajar sepanjang hayat terintegrasi dengan sektor-sektor publik dan pemerintah. Departemen Perdagangan dan Perindustrian Internasional, birokrasi yang paling berpengaruh di Jepang, mempunyai rencana untuk ikut terlibat memfasilitasi industri belajar sepanjang hayat. Kompetensi peserta belajar sepanjang hayat. Manusia pembelajar adalah manusia yang dewasa atau orang yang selalu berusaha mengembangkan potensi diri, mencapai prestasi terbaik dan kepuasan diri yang optimal
dalam kehidupan yang bermakna bagi dirinya sendiri dan bagi lingkungannya secara berkelanjutan. Belajar sepanjang hayat memiliki dua sasaran utama, yaitu sasaran individual dan sasaran komunal. Sasaran individual yaitu berusaha untuk menumbuh kembangkan manusia atau pembelajar atau orang memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, sasaran komunal yaitu masyarakat pembelajar atau masyarakat perencana atau masyarakat inovatif. Proses belajar sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat dapat diartikan sebagai upaya seseorang atau kelompok suatu masyarakat dalam mencapai atau meningkatkan pengetahuan. Ada beberapa tahapan belajar dalam pendidikan sepanjang hayat dijalankan melalui program pendidikan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan belajar yang dirasakan. Yang kedua, mendiskusikan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyusun rancangan program yang telah direncanakan. Yang keempat, melakukan penilaian terhadap proses, hasil, dan pengaruh dari program yang dilaksanakan. Menjamin mutu program belajar sepanjang hayat. Yang pertama, pembelajar dilibatkan dalam tugas-tugas otentik dan multidisiplin. Yang kedua, penilaian didasarkan atas performance of real text. Yang ketiga, komputer dengan kamera web. Yang keempat, pembelajar belajar melalui eksplorasi. Di samping 7 variabel di atas, MIT menambahkan 4 indikator baru yang dibutuhkan agar kerangka kerja pendidikan sepanjang hayat lebih mudah diterapkan sebagai berikut. Pembelajar diberdayakan dengan belajar dan mampu mendefinisikan keberadaan dirinya dalam tujuan bersama, membangun pengalaman hidup, pemberian penghargaan, mengakomodasi perbedaan-perbedaan belajar. Mungkin cukup itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.